Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Rizky Nurfatmi, NIM 7021188080. Nah, di sini saya akan menjelaskan ataupun mempresentasikan tugas kelima dari manajemen layanan makanan institusi, yaitu soal yang pertama, menghitung kebutuhan energi dan zat gizi sehari, karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, yang pertama yang dicari ialah berat badan ideal atau BBI, yaitu dengan rumus tinggi badan kuadrat atau cm dikali 21. Nah, kemudian saya menggunakan tinggi badan saya yaitu 1,55 kuadrat dikali 21. Jadi 1,55 dikali 1,55 sama dengan 2,402. Kemudian dikali 21 yaitu 50,44 kg. Nah, selanjutnya itu perhitungan total energi atau BEE. Jadi dengan rumus BEE sama dengan 655 ditambah 9,66 dikali BBI, kemudian ditambah 1,85 dikali TB, kemudian dikurang 4,68 dikali umur. Ini merupakan ketetapan. Nah, selanjutnya 655 ditambah 9,66 dikali 2,402 ditambah 1,85 dikali 155, kemudian dikurang 4,68 dikali 20. Ini menghasilkan 20 karena itu adalah umur saya, kemudian 155 itu adalah tinggi badan saya, dan 2,402 itu adalah hasil perhitungan dari BBI. Selanjutnya itu perhitungan TEE, yaitu dengan rumus BE dikali faktor aktivitas dikali faktor stres. Nah, yang kita ketahui tadi bahwa faktor aktivitas itu 1,4, sedangkan faktor stres itu 1,3. Jadi 3.435,2 dikali 1,4 dikali 1,3 sehingga menghasilkan 6.252 kilokalori. Nah, selanjutnya yang terakhir ialah kebutuhan zat gizi makro. Nah, di sini saya menggunakan penyakitnya itu demam. Dia sakit demam. Jadi sehingga kebutuhan karbohidratnya yaitu 60%, kemudian kebutuhan proteinnya itu 20% dan lemak itu 20%. Nah, perhitungan karbohidrat yaitu 60% dikali 6.252 kilokalori dikali 3.751 dibagi 4 sehingga menghasilkan 937,75 gram. Kemudian protein 20% dikali 6.252 kilokalori dikali sama dengan 1.250. Kemudian dibagi 4 sehingga menghasilkan 312,5 gram. Selanjutnya lemak 20% dikali 6.252 sama dengan 1.250 dibagi 9 sehingga menghasilkan 138,88 gram. Nah, 4 dan 9 itu yaitu didapat dari 1 gram kalori, 1 gram karbohidrat itu menghasilkan 4 kalori, 1 gram protein itu menghasilkan 4 kalori, dan 1 gram lemak itu menghasilkan 9 kalori. Selanjutnya nomor 2 yaitu menghitung kebutuhan ayam dan tahu untuk pengadaan ataupun pemesanan bagi latsar selama 1 bulan sesuai dengan tugas sebelumnya. Jika diketahui siklusnya itu 5 hari, kemudian ayam dan tahu itu digunakan sesuai frekuensi tugas sebelumnya, dan yang ketiga standar porsi ayam itu 50 gram dan tahu 75 gram, sedangkan BDD ayam itu 60% dan BDD tahu itu 100%. Nah, yang pertama yang kita cari yaitu pemakaian kebutuhan bahan makanan per hari.
Nah, di sini yang pertama itu ayam. Dengan rumus porsi pemakaian bahan makanan ataupun ayam dalam sehari itu dikali dengan standar porsi, kemudian dikali dengan jumlah konsumen. Nah, di sini pada porsi ataupun frekuensi dalam sehari itu saya menggunakan 2 kali mengkonsumsi ayam dalam sehari, kemudian dikali dengan 50 gram yaitu standar porsi, kemudian dikali dengan 410 orang yaitu jumlah konsumen, sehingga menghasilkan 41.000 setara dengan 41 kg per hari. Kemudian tahu. Nah, rumusnya sama, tapi di sini saya menggunakan 1 kali porsi dalam sehari, yaitu 1 kali dikali 75 gram dikali 410 orang. Nah, sehingga menghasilkan 30.750 gram yang setara dengan 30,75 kg per hari. Selanjutnya, pemakaian kebutuhan bahan makanan per bulan. Nah, yang pertama ayam. Dengan rumus frekuensi pemakaian ataupun penggunaan ayam dalam satu siklus dikali standar porsi dikali jumlah putaran siklus dan dikali jumlah konsumen. Di sini saya menggunakan 5 kali frekuensi pemakaian ayam dalam satu siklus, kemudian dikali dengan 50 gram ataupun standar porsi, kemudian dikali dengan 6, karena dalam sebulan itu terdapat 6 kali pemutaran siklus, karena siklus saya itu 5 hari ataupun satu siklus itu 5 hari. Kemudian dikali dengan 410 konsumen, jadi menghasilkan 615.000 gram atau setara dengan 615 kg per hari. Nah, selanjutnya tahu. Rumusnya sama, akan tetapi di sini saya menggunakan frekuensi tahu itu 2 kali dalam satu siklus, yaitu 2 kali 75 gram dikali 6 dikali 410, sehingga menghasilkan 3.609.000 gram atau setara dengan 369 kg per bulan. Selanjutnya, pemakaian kebutuhan bahan makanan per tahun. Di sini kita menggunakan bahan makanan ayam dan tahu. Nah, BDD-nya itu kita lihat ayam itu 60%, kemudian tahu itu 100%. Untuk mendapatkan berat bersih dan berat kotor. Nah, untuk berat bersihnya itu, untuk berat kotornya itu didapatkan dari 100 per BDD dikali standar porsi. Nah, 100 per 60% dikali 50 gram sehingga menghasilkan 83,3 untuk berat kotor pada ayam. Kemudian 100 dibagi 100 dikali 75 gram menghasilkan 75 itu merupakan berat kotor dari tahu. Selanjutnya untuk mencari berat bersih yaitu berat yang dapat dimakan ataupun BDD itu dikali dengan berat kotor. Jadi 60% dikali 83,3 sehingga menghasilkan 49,28. Tapi di sini saya membulatkan menjadi 50 gram. Selanjutnya 100% dikali 75 itu menghasilkan 75. Jadi itu merupakan berat bersih. Nah, kemudian kebutuhan satu siklus. Nah, di sini untuk ayam itu 615 gram, kemudian untuk tahu itu 3.369 gram. Selanjutnya total dalam setahun itu di sini saya mengalikan kebutuhan satu siklus itu dikali 12 sehingga menghasilkan total dalam setahun, yaitu pada ayam 7.380, kemudian pada tahu itu 4.380.
Selanjutnya adalah harga satuan. Di sini saya menggunakan harga satuan per kilogram, yaitu pada ayam 45.000, sedangkan tahu itu 7.500 per kilogram. Nah, selanjutnya total harga. Total harga itu didapatkan dari total 1 tahun dikali 45.000, sehingga menghasilkan 332,100.000. Selanjutnya pada tahu 32,850.000. Nah, sedangkan sehingga pada total keseluruhan yaitu 364,950.000. Selanjutnya untuk pertanyaan yang ketiga ialah dalam penetapan jumlah produksi pada penyelenggaraan makanan itu perlu mempertimbangkan banyak faktor agar tidak terjadi kesalahan produksi sehingga dapat menimbulkan kerugian institusi. Nah, adapun beberapa faktor yang dimaksud ialah yang pertama, menetapkan karakteristik produk. Ya, ini berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut, yaitu jenis makanan ataupun diet, pemilihan standar resep, dan pengendalian persediaan material. Faktor yang kedua ialah menetapkan karakteristik pada produksi. Ini berkaitan dengan metode persiapan dan pengolahan bahan makanan yang dikehendaki sesuai dengan standar resep yang dipilih dari menu yang dibuat, peralatan yang dibutuhkan, tenaga yang mengerjakan, dan waktu yang dibutuhkan. Selanjutnya, faktor yang ketiga ialah memperkirakan ataupun mengestimasikan jumlah produksi, yaitu jumlah porsi makanan yang diproduksi menjadi kegiatan yang paling penting dalam penetapan jumlah estimasi ataupun jumlah produksi yang harus didasarkan pada data historik. Nah, adapun yang dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa metode, yaitu yang pertama menggunakan metode BOR, yang kedua menggunakan data historik, dan yang ketiga menggunakan jumlah pasien setiap hari berdasarkan BOR di rumah sakit, dan yang keempat yaitu analisis dengan metode time series model. Nah, untuk faktor yang keempat ialah menetapkan standar kualitas ataupun nilai dan mutu gizi aman dan memenuhi daya terima. Nah, ini standar ini dalam penetapan jumlah yang akan diproduksi itu tidak boleh mengesampingkan standar dari kualitas produk. Selanjutnya, faktor yang kelima adalah mengendalikan biaya ataupun dana, yaitu kegiatan yang dilakukan yang sering berhadapan pada banyak keterbatasan sumber daya. Nah, salah satunya yaitu tidak ringan dan biasa menjadi alasan dan timbulnya permasalahan yang menghambat kelancaran perjalanan suatu institusi, yaitu adalah pada dana. Pada dana yang dalam materi itu cost flow yang berkaitan dengan sumber pembelanjaan ataupun biaya. Nah, untuk pertanyaan yang keempat ialah apa saja metode yang digunakan untuk mengestimasi jumlah produksi dengan metode historik pada penyelenggaraan makanan rumah sakit, institusi komersial, dan institusi sekolah. Nah, yang pertama pada rumah sakit itu menggunakan data. Yang kedua, pada penyelenggaraan institusi komersial itu dia menggunakan data rata-rata jumlah konsumen yang dilayani, jumlah item menu, makanan ataupun minuman yang terjual dalam periode tertentu. Dan yang ketiga ialah pada penyelenggaraan makanan institusi sekolah. Itu menggunakan data jumlah siswa yang terdaftar, yang kedua jumlah siswa yang membeli makanan, yang ketiga menu ataupun menu pilihan yang terjual dalam periode waktu makan, dan yang terakhir adalah jumlah guru dan karyawan yang membeli makanan. Selanjutnya nomor 5. Nomor 5 ialah apa saja persyaratan dari standar kualitas produk makanan tersebut. Nah, persyaratannya yang pertama yaitu
nilai gizinya itu tercapai sesuai dengan kecukupan gizi yang dianjurkan. Yang kedua, tepat mutu gizi dengan mutu protein ataupun untuk makanan yang mengandung protein sesuai dengan standar yang dianjurkan. Yang ketiga, produk memenuhi keamanan pangan sehingga tidak sampai menimbulkan keracunan bahkan sampai pada kondisi sakit ataupun kematian. Yang keempat ialah produk yang dihasilkan juga harus dapat diterima ataupun WAS makanan rendah mengacu pada standar pelayanan minimal di rumah sakit. WAS tidak boleh dari 20%. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.